Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Marmono Singgi, selaku dosen pengampu mata kuliah, sekuritas, dan portofolio. Dan yang saya hormati, teman-teman sekalian yang udah nonton video ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sekuritas, jenis-jenis sekuritas, dan fungsi sekuritas sendiri. Jadi kita simak baik-baik videonya. Pengertian sekuritas sendiri menurut beberapa ahli berbeda-beda. Seperti menurut Weston and Copeland, sekuritas adalah instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan dan mewakili klaim atas aset atau pendapatan atas suatu entitas atau perusahaan. Sedangkan menurut Fischer dan Jordan, sekuritas sendiri adalah dokumen keuangan yang mencerminkan bukti kepemilikan atau perjanjian hutang yang dapat diperdagangkan di pasar keuangan. Sedangkan menurut Body, Ken, dan Marcus, sekuritas sendiri adalah investasi yang dapat diperjualbelikan dengan memperoleh keuntungan dari perubahan harga dan pendapatan yang dihasilkan. Jadi, secara singkatnya, sekuritas keuangan adalah dokumen atau instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar keuangan. Secara singkatnya, sekuritas keuangan ini adalah bukti kepemilikan atau utang yang dapat diperjualbelikan di pasar keuangan. Fungsi sekuritas sendiri dapat dilihat dari berbagai sumber, tapi di sini saya akan menjelaskan cuma dua sumber, yang pertama yaitu dari sumber pendanaan, dan yang kedua yaitu dari sumber instrumen investasi. Dari sumber pendanaan sendiri, instrumen keuangan digunakan untuk memperoleh dana dari investor yang digunakan untuk kegiatan operasional dari suatu perusahaan. Jadi kesimpulannya, instrumen keuangan ini digunakan untuk memperoleh dana yang digunakan untuk kegiatan operasional suatu perusahaan, tetapi jika sekuritas dilihat dari instrumen investasi, sekuritas bisa memperoleh keuntungan melalui dividen, bunga, atau capital gain. Selanjutnya adalah jenis-jenis sekuritas. Sekuritas sendiri terdiri dari beberapa jenis-jenis. Yang pertama yaitu sekuritas berdasarkan bentuknya, yang kedua yaitu sekuritas berdasarkan sifat hak pemegangnya, yang ketiga yaitu sekuritas berdasarkan jangka waktunya, dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah sekuritas berdasarkan kepemilikannya. Tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan semua jenis-jenis sekuritas tersebut, dan saya hanya akan menjelaskan dua jenis sekuritas, yaitu sekuritas berdasarkan bentuk dan sekuritas berdasarkan jangka waktunya. Jadi yang pertama adalah sekuritas berdasarkan bentuknya. Sekuritas berdasarkan bentuknya sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Saham sendiri adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan di mana pemilik saham sendiri akan mendapatkan dividen apabila perusahaan memperoleh keuntungan. Saham sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu saham biasa atau common stock, dan yang kedua yaitu saham preference atau preference stock. Saham biasa atau common stock adalah saham yang dimana kepemilikannya memiliki dividen dan memiliki hak suara dalam RUPS. Akan tetapi, pemilik saham biasa ini biasanya cenderung lebih ke masyarakat umum, dan untuk pembagian dividennya, pemilik saham biasa atau common stock ini biasanya tidak terlalu diprioritaskan. Beda halnya dengan pemilik saham preference atau preference stock. Kenapa? Karena jika pemilik saham preference stock lebih diprioritaskan seperti pembagian dividennya, tetapi dalam pemilik saham preference stock ini tidak memiliki hak suara dalam RUPS, karena biasanya pemilik saham preference ini adalah orang-orang yang telah diprioritaskan atau memiliki privilege tersendiri dalam suatu perusahaan, seperti halnya para pendiri perusahaan atau orang-orang penting lainnya yang telah diberikan privilege tersendiri dalam suatu perusahaan tersebut.
Jadi dapat disimpulkan, saham sendiri merupakan instrumen keuangan yang paling banyak diminati di pasar keuangan. Kenapa bisa? Karena saham memberikan dividen yang begitu besar, tetapi tidak menjamin juga risiko pada saham tersebut sangat minim. Karena biasanya saham memberikan dividen yang besar, tetapi saham juga memberikan risiko yang besar. Jenis sekuritas berdasarkan bentuknya, yang kedua yaitu ada obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan yang digunakan untuk memperoleh dana dari investor untuk proses operasional perusahaan. Dalam obligasi ini, investor akan memperoleh bunga secara berkala dan uang pokoknya akan dikembalikan dalam jatuh tempo yang sudah ditentukan. Akan tetapi, obligasi ini cenderung kurang diminati oleh masyarakat karena obligasi memiliki keuntungan yang jauh lebih sedikit daripada saham. Sehingga masyarakat cenderung lebih memilih saham daripada obligasi karena keuntungannya jauh lebih besar daripada obligasi tersebut. Obligasi sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu obligasi korporat, yang kedua yaitu obligasi retail, yang ketiga yaitu obligasi konvensional, dan yang keempat yaitu obligasi pemerintah. Yang ketiga yaitu ada reksadana. Reksadana merupakan wadah untuk mengelola dana dari masyarakat yang di dalamnya dikelola oleh manajer investasi dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar keuangan lainnya. Jenis-jenis reksadana tersendiri ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang, yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap, dan yang ketiga adalah reksadana saham, dan yang keempat adalah reksadana campuran. Selanjutnya yang keempat yaitu ada derivatif. Derivatif merupakan instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset lainnya seperti obligasi, saham, dan komoditas lainnya. Selanjutnya, ada sekuritas berdasarkan jangka waktunya. Sekuritas berdasarkan jangka waktunya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sekuritas berdasarkan jangka waktu pendek, dan yang kedua, yaitu sekuritas berdasarkan jangka waktu panjang. Sekuritas berdasarkan jangka waktu pendek adalah sekuritas yang dimana waktu jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contoh dari sekuritas pendek ini sendiri seperti surat utang negara dan commercial paper. Selanjutnya, yaitu sekuritas jangka panjang. Sekuritas jangka panjang adalah sekuritas di mana memiliki waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contoh dari sekuritas ini seperti saham dan obligasi korporasi dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Jadi, itulah hasil penjelasan tentang sekuritas, pengertian sekuritas sendiri, fungsi sekuritas, dan jenis-jenis sekuritas. Kesimpulan dari materi yang pernah saya jelaskan, sekuritas merupakan suatu instrumen investasi yang sangat beragam, mulai dari obligasi, saham, reksadana, hingga derivatif. Dalam pemilihan sekuritas sendiri, harus disesuaikan dengan profil risiko, tujuan investasi, dan pemahaman tentang suatu instrumen keuangan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko dalam berinvestasi di pasar keuangan. Jadi, itulah hasil penjelasan mengenai sekuritas yang telah saya jelaskan. Apabila ada salah kata dan apabila ada salah sikap, saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.